Halo semuanya, kita semua tahu ya perkembangan AI itu cepat banget. Dulu AI itu rasanya cuma kayak asisten pribadi, tapi sekarang, wah ceritanya udah beda. AI telah berevolusi jadi rekan kerja, jadi kolega sejati. Hari ini kita bakal bedah tuntas gimana platform seperti Cloud AI mengubah total cara kita bekerja. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. AI yang Anda gunakan sekarang itu posisinya cuma sebagai asisten atau benar-benar udah jadi rekan setim? Nah, pertanyaan ini penting banget karena ini jadi inti dari semua yang akan kita bahas. Kita akan lihat bareng-bareng apa aja sih kemungkinannya di masa depan. Dulu kan, interaksi kita sama AI itu sifatnya reaktif. Kita kasih perintah, dia kerjain, udah gitu aja. Tapi sekarang, kita lagi bergerak ke arah kemitraan yang proaktif. Ini bukan lagi soal interaksi dingin kayak mesin, tapi lebih ke kolaborasi yang rasanya ya kayak kerja bareng manusia. Dan Cloud AI ini dirancang persis untuk jadi kolaborator di cara baru ini. Oke, ini dia perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dengan paradigma baru AI, terus gimana caranya merekrut rekan tim AI kita. Lalu kita lihat perannya sebagai manajer proyek, ahli strategi kreatif, dan bahkan, ini yang seru, sebagai pengembang aplikasi tanpa kode. Terakhir, kita akan intip masa depan kerja tim itu bakal kayak gimana. Oke, bagian pertama, merekrut rekan tim AI Anda. Anggap aja kita lagi proses orientasi buat karyawan baru. Bedanya, karyawan baru kita ini digital. Enaknya prosesnya dibikin gampang banget. Kalau Anda udah pernah pakai platform lain, misalnya ChatGPT, semua preferensi dan gaya kerja Anda bisa langsung diimpor. Artinya apa? Artinya Claude dari hari pertama udah langsung nyetol sama instruksi dan gaya spesifik Anda. Nggak perlu lagi tuh training dari nol. Selanjutnya, kita perlu pilih model yang tepat. Ini tuh ibaratnya kayak ngasih kerjaan ke spesialis yang benar. Buat tugas-tugas harian yang butuh cepat, pakai aja Haiku. Untuk kerjaan yang lebih mendalam, yang butuh keseimbangan antara kecepatan dan kecerdasan, Sonnet itu pilihan yang pas. Nah, kalau Anda butuh analisis yang super kompleks dan kekuatan penuh, jagoannya adalah Opus. Lanjut ke bagian 2. Manajer proyek baru Anda, berkat fitur yang namanya Co-Workspace. Disinilah cloud benar-benar bertransformasi jadi rekan kerja. Jadi, apa sih Co-Work ini? Gampangnya, ini adalah sebuah konsep yang mengubah cloud jadi partner kolaborasi sejati. Bayangin deh, dia bisa loh ngelola proyek, ngatur tugas, bahkan bikin laporan otomatis. Ini kan semua fungsi yang biasanya dipegang sama manajer. Cara ngaturnya juga sederhana banget kok. Pertama, organisir kerjaan Anda ke dalam folder-folder spesifik. Misalnya folder akuntansi atau folder konten. Kedua, kasih instruksi dengan ngupload file referensi. Ketiga, otomatisasi laporan rutin. Misalnya dengan ngeset daily briefing otomatis setiap pagi. Simpel kan? Hasilnya, Anda bakal punya semacam pusat komando digital. Claude bisa nentuin struktur tim, ngasih tugas lengkap dengan prioritasnya, mantau progres semua orang, bahkan bikinin laporan performa bulanan. Gila kan? Semua kerjaan koordinasi dan supervisi yang makan waktu itu bisa dia ambil alih. Oke, pindah dari peran manajer, sekarang kita lihat peran lainnya. Bagian 3. Ahli strategi kreatif. Ternyata Claude ini nggak cuma jago ngatur, tapi juga bisa mikir strategis. Kutipan ini benar-benar pas banget. Claude bisa ngasih audit yang tajam dan bisa dibilang jujur banget soal akun media sosial Anda. Dia ngasih umpan balik objektif berdasarkan data, sesuatu yang kadang kita sebagai manusia sulit lakukan karena adanya bias atau perasaan. Nah, ini contoh konkretnya. Setelah dia analisis akun Instagram atau TikTok Anda, Claude bisa kasih rekomendasi yang jelas banget. Udah, stop bikin postingan generik yang engagementnya rendah. Coba deh mulai bikin konten yang lebih spesifik dan bernilai tinggi. Atau brandingnya jangan gonta-ganti, pertahanin tema visual yang konsisten. Ini tuh saran strategis yang bisa langsung dieksekusi. Kemampuannya nggak cuma dianalisis loh, Claude juga bisa jadi seorang arsitek konten. Coba aja kasih dia transkrip video yang berantakan dan dia bisa sulap itu jadi desain karosel visual yang rapi, profesional, bahkan dengan gaya spesifik. Misalnya gaya minimalis ala Apple. Keren banget! Oke, bagian 4. Ini nih yang menurut saya paling mind-blowing, membangun aplikasi tanpa perlu menulis satu baris kode pun. Ini kemampuan yang dulu rasanya cuma ada di film fiksi ilmiah. Konsep ini namanya vibe coding. Artinya, Anda bisa bikin aplikasi yang beneran berfungsi cuma dari instruksi bahasa yang natural dan simple. Cukup dengan satu perintah singkat aja. Sama sekali nggak perlu pengalaman coding. Ini benar-benar sebuah revolusi di dunia pengembangan software.
Terus apa aja yang bisa dibuat? Wah, macem-macem. Anda bisa bikin landing page yang profesional, aplikasi habit tracker yang interaktif, atau bahkan alat-alat internal khusus buat tim Anda. Dan semua ini bisa dibuat oleh siapa saja, bahkan yang bukan orang teknis sekalipun. Dampaknya luar biasa. Pengembangan aplikasi yang cara tradisionalnya bisa makan waktu berbulan-bulan, sekarang bisa dipangkas jadi hitungan minggu aja pakai vibe coding dari cloud. Ini percepatan yang masif banget. Oke, kita sampai di bagian terakhir, masa depan kerja tim. Jadi, setelah lihat semua kemampuannya tadi, apa sih artinya ini semua buat kemitraan baru kita dengan AI? Coba bayangin deh CV buat kolega AI baru Anda ini. Keahliannya, manajer proyek, ahli strategi kreatif, auditor media sosial, dan pengembang aplikasi. Jelas ini bukan lagi sekedar asisten, tapi anggota tim multifungsi yang skillnya komplit banget. Nah, ini poin krusialnya. Tujuannya itu bukan buat menggantikan manusia, tapi justru buat memberdayakan kita. Dengan semua tugas manajerial dan koordinasi yang diotomatisasi, kerjaan kita yang sifatnya strategis dan kreatif jadi lebih menonjol, lebih berdampak. Kita dibebaskan dari beban administrasi buat fokus ke hal-hal yang benar-benar penting. Dan kita akhiri dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan bareng-bareng. Kalau AI Anda udah bisa memanage, bikin strategi, dan bahkan membangun produk, kira-kira peran baru Anda nanti bakal jadi apa ya? Ini bukan pertanyaan yang menakutkan kok. Justru ini sebuah undangan buat kita membayangkan kembali potensi terbesar kita di era kolaborasi manusia dan AI ini.